awal yakni fadilah atau mazaya. Musaidah al-muta'allimina ala taqawwina al-adat qara'ina jayida mislu al-fahmin al-alam linnas wa adamul isti'anah bil mu'ajim wa bukhasah al-mu'ajim athana'iyah al-lugha. Di sini yaitu adalah membantu peserta didik untuk memiliki kebiasaan membaca yang baik, seperti memahami ilmu teks, dan juga di sini juga tidak bisa kita tidak menggunakan kamus dalam metode ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang saya ceritakan tadi atau saya bahas tadi adalah, jadi metode ini membantu peserta didik untuk minat dalam membaca. Jadi dia itu lebih tertarik dalam membaca dan juga seperti memahami ilmu teks. Yang kedua, ats-tsani durasahu al-qira'ah al-lada al-muta'allim wa tashji'ah ala katsira qira'ah bil lughah al-hadab maya kudu ila istiqbal kamiyah min dukhul al-lughawiyah al-mafhum alladhi yu'idu ila iktisibah al-lughah al-hadab bi tariqah tabiyyah wa salamiyah. Artinya apa di sini adalah menanamkan kecintaan pelajar akan membaca, yaitu adalah hub, dan mendorong seringnya membaca bahasa yang misalkan adalah di sini bahasa target kita adalah bahasa Arab. Jadi kita lebih mendorong agar siswa itu mencintai akan bahasa Arab ini, membaca bahasa Arab ini, yang mengarah pada penerimaan atau bahasa yang dapat dimengerti. Apa itu maksudnya adalah, jadi siswa itu lebih mengerti tentang apa yang dia baca ini, karena dia sudah tertarik atau cinta kepada qiraah lugawiyah. Dan selanjutnya yang ketiga ialah ats-tsalis ihtimam bi fahmin nas makruh ma yaj'al al-qira'ah dal makna bin nisbah lil muta'allim wa hadha yaqudu ila mazid min al-qira'ah wal fahm. Artinya apa? Adalah ketertarikan untuk memahami teks bacaan yang membuat membaca bermakna bagi pelajar. Jadi ini membuat ketertarikan kepada siswa, dan siswa pun menjadi menganggap sebuah qiraah ini sebagai hal yang penting untuk dia, dan mengarah pada lebih banyak membaca dan memahami. Jadi siswa itu lebih banyak membaca dan memahami dari teks yang dia baca. Selanjutnya adalah ar-rabi adamul mubalaghah fi syarah al-qawaid ya'udum mizah hadhihi tariqah li anna ba'd al-anasir al-lughah wa qawaiduha yasbiqu fahmihi wa yastahilu istiyabi an tariqah syarih ghairi an muta'allim yaqtasib talqayan bi kasral qira'ah wa marurul waqti. Apa itu dari penjelasan nomor 4 adalah tidak melebih-lebihkan penjelasan aturan adalah keuntungan dari metode ini. Jadi metode ini tidak melebih-lebihkan tentang apa yang dipelajari. Jadi dia hanya khusus membaca dan memahami apa yang dia baca, tidak lebih dari sekadar itu. Dan tidak mungkin untuk dipahami dengan penjelasan. Jadi ini dia langsung ke praktek dan memperoleh banyak membaca. Dengan berjalannya waktu, siswa itu jadi lebih banyak membaca, dan karena dia sering membaca, dia jadi tertarik dengan membaca dan menyukai dari membaca itu. Selanjutnya adalah yang nomor 5, yaitu al-khamis nubihat hadhihi tariqah al-adat min qadaya al-muhimmah allati asbahat fi ma ba'da man asasiyah ta'lim al-lughah al-ajnabiyyah min dalika dabit ikhtiyar al-mawad al-lughawiyah wa tartibiha wa taqaddimiha wa wada kata sahibat lil kitab al-asas wa in kana ta'lim al-lughah al-agrad al-khassah. Nomor 5 ini adalah ini termasuk mengendalikan pemilihan bahan bahasa, mengatur dan menyajikannya. Jadi di sini apa? Guru itu dia memilih bahan apa yang akan dia ajarkan saat qiraah dan mengatur dan menyajikannya. Jadi dia itu mengatur dan menyajikan apa yang akan dipelajari
dan menyiapkan buku yang menyertai untuk buku dasar, dan kemungkinan mengajar bahasa untuk tujuan khusus. Jadi apa, misalkan dia ingin siswanya agar bisa membaca dan memahami saja targetnya. Jadi apabila itu sudah selesai, ya sudahlah. Jadi kelebihan dari metode ini sebenarnya adalah, dapat saya simpulkan, siswa itu menjadi tertarik dengan membaca. Karena apa? Karena seringnya seorang guru melatih dia membaca dan memahami. Jadi siswa itu lebih suka membaca dan dia memahami. Dan karena juga kelebihannya adalah tidak ribet materi ini, tidak jalan kemana-mana dia. Dia hanya menyuruh membaca dan memahami. Selanjutnya saya akan kekurangan dari metode ini yang nomor 3, talis, yakni lam tusallim bi tabi'ah al-lughah ala annaha ala hadis saqi wa lam tumassi al muta'allim bi anna yastami ila aswat al-lughah qabla an yahawil ihrajiha. Yaitu adalah apa? Dia tidak mengenali sifat bahasa sebagai percakapan lisan. Jadi dalam percakapan itu tidak termasuk dalam sini, karena dia hanya qiraah. Yang selanjutnya yaitu dia tidak membiarkan pelajar untuk mendengarkan suara bahasa sebelum mencoba mengarahkannya. Jadi sang guru itu tidak membiarkan pelajar untuk mendengarkan apa yang guru omongi. Jadi di sini adalah murid dulu mendengar, itu murid dulu membaca. Setelah itu dia mempraktekkan, baru guru yang menjelaskan dan memahaminya. Jadi kekurangannya di sini, murid praktek terdahulu daripada sang guru. Selanjutnya yaitu nomor 4 atau ar-rabi, al-ihtimam bil qiraah as-samitah faqat. Jadi minat membaca diam. Apa itu as-samitah? Yang kita ketahui adalah dia membaca tapi di dalam hati, atau membaca diam. Waqultuhu al-ihtimam bil ta'aziz al-fawri wa tashih al-akhbar qad yu'addi ila takhlif fil nahwi wa tal'asim fil hadis sar'ani ma tazhara asar fil qira'ah al-jahriyah wa qad yusabit al-khata' aw yatahajar fa yasaib at-takhlis minhu bima ba'du, yakni minat membaca diam tadi atau samitah, dan kurangnya minat dalam penguatan langsung dan koreksi kesalahan. Jadi apabila sudah membaca itu tidak ada penguatan dari pembacaan yang tadi dia lakukan, dan tidak ada langsung koreksi kesalahan. Jadi itu terus berlanjut saja, tidak ada kayak ada sesi pengoreksian dari kesalahan yang dibaca tadi, tidak ada. Dan kurangnya perhatian pada penguatan yang cepat dan memperbaiki kesalahan tadi dapat menyebabkan keterbelakangan dalam berbicara dan gagap dalam percakapan. Karena tidak ada perbaikan dan terus saja dijalani walaupun itu salah bacaan tadi, maka siswa itu menyebabkan siswa berbicara dan gagap dalam percakapan. Jadi apabila dia melakukan percakapan itu dia gagap karena dia sudah terbiasa salah dalam pengucapan itu dan tidak diperbaiki. Dan itu mungkin terbukti salah atau membatu dan sulit untuk dihilangkan nanti. Nah, itu kan tadi kekurangannya. Nah, karena murid itu tidak langsung diperbaiki dari kesalahannya, maka dia itu sulit untuk dihilangkan nanti, akan ke bawah salah terus. Dan itu kekurangan dari metode thariqah qiraah ini. Dan menjelaskan kekurangan ad-dhaif au al-uyub, yakni al-awal al-qat at-thariqah bi taqaliha ala janib wahid min jawanib al-lughah wa huwa al-qiraah wa ahamilat al-jawanib al-ukhra wa bi khassa al-jawanib wa sabqiyah min al-lughah. وعلى هذا فإن هذه الطريقة ليست شاملة لجميع المهارات كما أن توالها لأهداف تعليم اللغة تناول محدود. Apa arti dari yang saya baca tadi adalah
Metode ini kekurangannya adalah membebani satu sisi bahasa. Karena dia mempelajari bahasa Arab, jadi siswa itu lebih didominan bahasa Arab. Jadi dia bebannya itu di bahasa Arabnya itu, yaitu membaca dan mengabaikan aspek-aspek lain. Jadi dia itu hanya membaca. Jadi satu sisi bahasanya itu apa? Dia jadi mengabaikan aspek-aspek yang lain, misalkan dari aspek kitabahnya, yaitu menulisnya, dia jadi mengabaikan. Kan dia hanya fokus kepada qiraah, terutama aspek lisan dari bahasa tersebut. Dengan demikian, metode ini tidak termasuk semua keterampilan. Kan yang kita ketahui keterampilan itu ada istimah, ada kitabah, ada qiraah. Nah, jadi dia tidak termasuk dalam tidak termasuk semua keterampilan dalam metode ini, dan hanya terbatas untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa. Karena tujuannya hanya membuat siswa agar bisa membaca dengan baik, maka di sini hanya mempelajari qiraah. Yang seterusnya adalah kekurangan dari metode ini yang nomor 3, otalis, yakni lam tusallim bi tabi'ah al-lugha ala annaha ala hadis sami wa lam tumassi ala al-muta'allim bi anna yastami ila aswat al-lugha qabla an yahawil ihrad. Yaitu adalah apa? Dia tidak mengenali sifat bahasa sebagai percakapan lisan. Jadi dalam percakapan itu tidak termasuk dalam sini karena dia hanya qiraah. Yang selanjutnya yaitu dia tidak membiarkan pelajar untuk mendengarkan suara bahasa sebelum mencoba mengarahkannya. Jadi sang guru itu tidak membiarkan pelajar untuk mendengarkan apa yang guru omongi. Jadi di sini adalah murid dulu mendengar, itu murid dulu membaca, setelah itu dia mempraktekkan, baru guru yang menjelaskan dan memahaminya. Jadi kekurangannya di sini murid praktek terdahulu daripada sang guru. Selanjutnya yaitu nomor 4 atau ar-rabi, al-ihtimam bil qiraah as-samitah faqat. Jadi minat membaca diam. Apa itu as-samitah? Yang kita ketahui adalah dia membaca tapi di dalam hati atau membaca diam. Waqaltuhu al-ihtimam bil ta'aziz al-fawri wa tashih al-akhta qad yu'addi ila takhlif fil naqi wa ta'asim fil hadis sar'ani ma tazhara asar fil qira'ah al-jahriyah wa qad yusabit al-khata aw yatahajar fa yasaib at-takhlis minhu bima ba'du, yakni minat membaca diam tadi atau samitah, dan kurangnya minat dalam penguatan langsung dan koreksi kesalahan. Jadi apabila sudah membaca itu tidak ada penguatan dari pembacaan yang tadi dia lakukan dan tidak ada langsung koreksi kesalahan. Jadi itu terus berlanjut saja, tidak ada kayak ada sesi pengoreksian dari kesalahan yang dibaca tadi, tidak ada. Dan kurangnya perhatian pada penguatan yang cepat dan memperbaiki kesalahan tadi dapat menyebabkan keterbelakangan dalam berbicara dan gagap dalam percakapan karena tidak ada perbaikan dan terus saja dijalani walaupun itu salah bacaan tadi, maka siswa itu menyebabkan siswa berbicara dan gagap dalam percakapan. Jadi apabila dia melakukan percakapan itu dia gagap karena dia sudah terbiasa salah dalam pengucapan itu dan tidak diperbaiki. Dan itu mungkin terbukti salah atau membatu dan sulit untuk dihilangkan nanti. Nah, itu kan tadi kekurangannya. Nah, karena murid itu tidak langsung diperbaiki dari kesalahannya, maka dia itu sulit untuk dihilangkan nanti, akan ke bawah salah terus. Dan itu kekurangan dari metode thariqah qiraah ini. Dan